Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada sesi yang terakhir ini berjudul memuliakan ulama, jalan dan tanda kemuliaan. Dinukilkan dari para salaf kita ungkapan yang mengatakan la ya'riful fadla illa dzau. Tidaklah mengetahui tentang keutamaan sesuatu melainkan orang yang memilikinya pula. Tidaklah seseorang mengetahui tentang keutamaan sesuatu melainkan dia pula memiliki keutamaan tersebut. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini atau di penghujung pagi ini kita akan menyebutkan beberapa poin dan beberapa penjelasan para ulama tentang kedudukan para ulama serta bahaya memisahkan diri dari mereka. Dan bahwasanya memuliakan ulama adalah merupakan jalan dan tanda kemuliaan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul dan juga ulil amri di antara kalian.
Para ulama kita menjelaskan, ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan wadh-dhahir wallahu a'lam annal ayata fi jami'i ulil amri minal umara wal ulama. Nah, yang nampak wallahu a'lam dari ayat ini bahwasanya ulil amri tersebut mencakup dua golongan manusia sekaligus, al-umara dan al-ulama. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ulil amri minkum, dan juga kepada ulil amri di antara kalian, yakni wajib bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga taat kepada ulil amri, yaitu para ulama dan mereka para penguasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sikap terburu-buru, yang tidak menunggu penjelasan dari para ulama, tidak menyerahkannya kepada para ulama, namun terburu-buru. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Jika datang kepada mereka suatu perkara keamanan ataupun ketakutan, ada'u bihi, mereka langsung menyiarkannya, mereka langsung menyebarkannya, walau radduhu ila rasul, sekiranya mereka kembalikan dulu kepada ar-rasul, wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulil amr di antara mereka, yakni ulama dan umara. Kalau terkait dengan agama, kepada para ulama, juga terkait dunia kepada para ulama dan kepada para umara. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka niscaya orang-orang yang bertanya tersebut akan mendapatkan kesimpulan hukum dari para ulil amri tersebut. Ini dijelaskan oleh para ulama kita adalah merupakan di antara tanda adab yang baik kepada para ulama. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, wa fi hada dalilun liqaidatin adabiyyah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang suatu kaidah adab, akhlak. Kepada para ulama, kepada para umara, wahya annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur yambagi ayyuwalla man huwa ahlun lidzalik wa yuj'al ila ahlihi wa la yataqaddam baina aydihim fa innahu aqrabu ila shawab wa ahra lis-salamati minal khata'. Yaitu ini adab, kaidah, bahkan kata Imam As-Sa'di, kaidah dari adab yang baik kepada para ulama dan kepada para umara. Ketika terjadi suatu perkara, maka hendaklah wajib bagi mereka untuk menyerahkannya kepada orang yang berwajib, kepada para ulama dan kepada para umara. Wa yuj'al ila ahlihi, mestinya mereka menunggu keputusan dari mereka. Wala yataqaddamu baina aydihim, jangan justru mendahului mereka. Fa innahu aqrabu ila shawab, karena yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan daripada kebenaran. Wa ahra lis-salamati minal khata', dan akan menyelamatkan mereka dari kesalahan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, surat Al-Anbiya
Di dalam surat Al-Anbiya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikir, yakni kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Saya pikir ayat ini sudah sering berulang dan berulang. Namun tidak mengapa. Sesuatu yang sering diulang-ulang itu kadang menyadarkan kita betapa pentingnya perkara tersebut, terlebih di tengah-tengah fitnah. Ketika ada pihak-pihak tertentu berupaya untuk menjauhkan umat dari para ulama. Dan tentunya ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Justru Allah Subhanahu wa taala menegaskan fas'alu ahlal dzikri. Bertanya kalian kepada ahlul dzikir, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Bagaimana cara memahami ayat ini? Jangan memahaminya dengan perasaan dan logikamu, tapi kembalikan pemahaman ini kepada para ulama yang mengerti tentangnya. Di antaranya Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di di dalam Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, beliau menjelaskan fa fihi al-amru bit-ta'allumi was-su'ali li ahli ilmi. Di dalam ayat ini ada perintah untuk belajar dan bertanya kepada para ulama. Ada perintah. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Walam yu'mar bisu'alihim illa li'annahu yajibu alaihim at-ta'lim wal ijabah amma alimuhu. Dan tidaklah diperintah untuk bertanya kepada mereka, melainkan agar supaya mereka memberikan jawaban sesuai dengan ilmu yang telah mereka ketahui. Kenapa? Tidaklah kita diperintah untuk bertanya kepada para ulama, melainkan karena para ulama itu akan menjawab berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan dan logika, bukan berdasarkan hududun nafas. Nah, ini ulama, kedudukan mereka, dan nyata dan jelas terkait dengan kondisi kita sekarang ini pada kurun waktu 4 tahun belakangan ini. Benar-benar para ulama mengeluarkan fatwa bimbingan mereka, nasihat mereka benar-benar di atas ilmu, di atas data, di atas dasar-dasar yang telah mereka ilmui. Nah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bihi. Jika datang kepada mereka suatu perkara, nah, keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya di media-media sosial, bahkan di mimbar-mimbar Jumat. Padahal berita itu adalah berita dusta. Falau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum. Sekiranya mereka kembalikan dulu kepada ar-rasul atau kepada ulil amr, kepada para ulama, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Maka niscaya mereka akan mendapatkan jawaban, kesimpulan hukum dari mereka para ulama. Kemudian lanjut kata Al-Imam As-Sa'di, wa fi takhsisis su'ali bi ahli dzikri wal ilmi nahyun an su'alil ma'ruf bil jahli wa adamil ilmi. Dan dikhususkannya bertanya kepada para ulama, terdapat atau terkandung di dalamnya larangan untuk jangan bertanya kepada orang yang diketahui jahilnya, orang yang tidak berilmu, atau ilmunya yang masih rapuh. Kok bertanya kepada orang-orang majhul terkait dengan fitnah? Kok menjadikan channel-channel fatan sebagai sandaran untuk mereka menyimpulkan suatu perkara? Kok tidak dikembalikan kepada para ulama? Dalam kondisi para ulama telah berfatwa, telah menasehatkan untuk jangan
melihat lagi channel-channel Fatan tersebut. Nah, maka kedudukan ulama terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, yang wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, dan itu adalah merupakan jalan dan tanda kemuliaan, bahwa pada setiap perkara, nah, baik itu perkara ketenangan atau ketakutan, hendaklah dikembalikan dan ditanyakan kepada mereka para ulama. Masih ada beberapa ayat yang lainnya, namun kita cukupkan dengan 1 atau 2 ayat tersebut. Kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kemuliaan para ulama, yang wajib bagi kita untuk memposisikan mereka para ulama dengan posisi yang mulia, karena itu adalah merupakan jalan dan tanda kemuliaan. Maka barang siapa yang tidak memuliakan ulama, itu adalah tanda dan jalan kebinasaan atas mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, dari sahabat Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Sungguh ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Dan bahwasanya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Wa innama warrathul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang teramat besar. Maka para ulama, mereka adalah orang-orang yang telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Nah, kaitannya dengan memuliakan ulama terkait dengan hadis ini, wa ma'lumun annahu la rutbata fawqan nubuwah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwasanya tidak ada kedudukan yang melebihi kedudukan para nabi. Tidak ada kedudukan yang melebihi kedudukan para nabi. Nah, tidak ada titel yang melebihi kemuliaannya dari kemuliaan para nabi. Fadalla dzalika ala anna la syarafa fawqal warithah litilkar rutbah. Maka ini berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan mereka para pewaris keutamaan tersebut. Para pewaris kemuliaan tersebut, artinya kalau mereka para nabi adalah mereka yang orang-orang yang mulia, maka tentunya orang-orang yang mewarisi ilmu dari para nabi, yaitu para ulama, juga mendapatkan bagian kemuliaan. Maka ini menunjukkan wajib atas setiap pribadi muslim untuk memuliakan para ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya fa inna min a'dhamil qurbat wa ajallit ta'at ta'zimul ulama wa tawqiruhum. Sungguh di antara seagung-agung amalan taqarrub, di antara ketaatan yang paling tinggi adalah mengagungkan dan memuliakan para ulama. Nah, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan golongan kami. Perhatikan, berarti menunjukkan orang yang tidak memuliakan ulama jatuh pada dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancamnya bukan lagi dari umatnya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona, bukan golongan kami
orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang tua di antara kami, wa yarham sagirana, dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda dari kami, wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan dia dari bagian umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, bukan dari umat kami, bukan dari golongan kami, bukan bagian dari kami. Nah, yang terakhir kata Nabi, tidak mengetahui hak-hak ulama. Hak ulama yang paling tinggi adalah memuliakan mereka. Ini malah menjatuhkan, memprovokasi umat untuk menjauh dari para ulama. Hadal hadithu yubayyinu biwuduhin wujub tawqiril ulama. Hadis ini, dua hadis yang kita bacakan tadi, menjelaskan kepada kita dengan seterang-terangnya tentang wajibnya memuliakan ulama, wa anna karamatal insan tuhaddadu bimauqifihi tujahal ulama, dan bahwasanya kemuliaan seseorang itu dibatasi dengan bagaimana sikapnya dia terhadap para ulama. Maka tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang meremehkan ulama. Tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang menjauhkan umat dari ulamanya. Kemudian kita nukilkan beberapa kalam salaf, beberapa ucapan salaf tentang kewajiban memuliakan ulama. Dan sepertinya ini adalah poin yang terakhir dalam pembahasan kita terkait dengan materi ini. Qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Telah berkata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan kalam beliau ini dinukilkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah pada jilid yang ke-6 halaman yang ke-361, sebagaimana juga yang dinukilkan di dalam kitab Lamud Durril Mansur halaman yang ke-70. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mathalul alim mathalut tabib. Permisalan seorang alim seperti permisalan seorang dokter. La yad'ud dawa'a illa ala mawdi'ida ila mawdi'idda. Tidaklah mereka meletakkan obat, tidaklah mereka memberikan obat illa ala mawdi'idda, kecuali sesuai dengan penyakitnya. Nah, ini ulama. Kalau bukan ulama, maka seperti dokter yang ngaur. Nah, memberikan resep obat bukan atau tidak sesuai dengan penyakitnya. Sama dengan yang terjadi, nah, pada sebahagian pihak dalam fitnah kali ini, ketika obat telah diberikan oleh para ulama, telah diberikan, telah diresepkan, ini obatnya, minta maaf kalian. Nah, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak mau. Disuruh bersatu, dia tidak mau. Ini. Berkata Imam Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur halaman yang ke-68. Ucapan al-Imam Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Sungguh para ulama itu lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad dibanding ayah-ayah dan ibu-ibu mereka. Qila lahu kaifa dzak? Maka ditanyakan kepada beliau, kepada Imam Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi, bagaimana yang demikian itu?
Qala, beliau menjawab, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya wal ulama yahfadunahum min naril akhirah. Yang demikian itu karena ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka hanya menjaga mereka dari api dunia, sementara para ulama menjaga mereka dari api neraka. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam kitab yang sama, Lamud Durril Mansur, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaron nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena ulama, maka manusia ini akan seperti hewan ternak. Lasaron nasu kal bahaim, maka niscaya manusia ini akan seperti hewan, tidak memiliki aturan. Nah, hewan itu tidak punya aturan. Maka demikian pula dengan mereka-mereka yang kemudian menjauh dari para ulama. Kalau bukan karena ulama, maka manusia akan menjadi seperti hewan ternak, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan juga ungkapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, beliau mengatakan, ta'zimul alim min ta'zimil ilmi. Mengagungkan atau memuliakan seorang alim itu sama halnya dengan memuliakan ilmu itu sendiri. Wa ta'zimul ilmi min ta'zimis syariah, dan memuliakan ilmu itu sama halnya dengan memuliakan syariat. Wa ta'zimus syariah min ta'zimillahi ta'ala, dan memuliakan syariat itu sama halnya dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya, memuliakan ulama itu sama halnya dengan memuliakan Allah. Menghina ulama itu berarti menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah telah memuliakan mereka, dan Allah memerintahkan kita untuk bertanya, untuk berilmu di hadapan mereka. Kok tiba-tiba ada yang menghina mereka? Nah, dan juga ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhis Shalihin. Beliau menjelaskan, Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa idza kana al-anbiya'u lahum haqqut tabjil wat ta'zim wat takrim faliman warathahum nasibun min dzalik. Kalau saja para nabi mereka berhak, memiliki hak untuk dimuliakan, untuk diagungkan, maka mereka-mereka yang menjadi pewaris para nabi juga mendapatkan bagian dari pemuliaan tersebut. Ayyubajjal wa yu'azzam wa yukram. Mereka dimuliakan, mereka diagungkan, mereka dihormati. Wa bitauqiril ulama tuqarus syariah. Maka dengan memuliakan ulama itu sama halnya dengan memuliakan syariat. Li'annahum hamiluha, karena mereka para ulama adalah pengemban syariat. Wa bi ihanatil ulama tuhanus syariah. Maka dengan menghinakan ulama itu sama dengan menghina syariat. Menghina syariat berarti sama menghina pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, li'anna al-ulama idza dhullu wa suqitu amama a'yunin nas dhallatis syari'ah allati yahmilunaha wa lam yabqa laha qimatun 'indan nas. Karena ulama apabila telah direndahkan, dijatuhkan di hadapan manusia, maka berarti syariat telah dihinakan. Syariat agama yang mereka emban itu telah dihinakan sehingga tidak tersisa lagi, tidak berharga lagi
para ulama itu di hadapan manusia. Wasara kullu insanin yahtaqiruhum. Maka jadilah setiap orang merendahkan para ulama. Nah, dari sini ayuhal ikhwah jelas bagi kita dari keterangan al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, memuliakan ulama adalah jalan dan tanda kemuliaan. Memuliakan ulama sama halnya memuliakan syariat yang dibawa oleh mereka. Memuliakan syariat berarti memuliakan Allah. Menghina dan merendahkan ulama itu sama halnya merendahkan syariat yang pada ujung-ujungnya, sadar atau tidak sadar, mereka merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kita nukilkan adalah ucapan Al-Imam Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasaya Al-Manhajiyah pada halaman yang ke-512 dalam kitab yang saya miliki, cetakan yang saya miliki. Ungkapan yang akan kita nukilkan ini terdapat di dalam kitab tersebut Al-Wasaya Al-Manhajiyah li Muttabi'is Sunnah An-Nabawiyah pada halaman 512. Nah, dan telah dimuat pula di channel Telegram Salafi Makassar. Nah, beliau berkata, Al-Imam Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi rahimahullah, idza jahilan nasu qadral ulama ta'arradatil ummatu lil halaki wad diya'. Apabila manusia telah lupa, telah bodoh, jahil terkait kedudukan ulama, maka sungguh mereka itu akan terjerumus pada kebinasaan dan kesia-siaan. Yakni idza stahanatil ummah bi ulama'iha ma'na dzalika anna ad-dina qad hana 'alaiha. Maksudnya, kata beliau, apabila umat ini telah merendahkan ulamanya, maka itu berarti mereka telah merendahkan agama itu sendiri, telah merendahkan agama Islam ini sendiri. Perhatikan ini ayuhal ikhwah, ayuhas salafiyun was salafiyat. Perhatikan ucapan Al-Imam Rabi' bin Hadi, idastahanatil ummah bi ulama'iha, apabila umat ini telah merendahkan ulamanya, telah menghinakan ulamanya, itu sama halnya mereka telah merendahkan agama Islam ini sendiri. Wa idza ta'anatil ummah fi ulama'iha fa ma'naha annaha la tahtarimu hadzal din. Apabila umat ini telah menghina ulama, menjatuhkan ulama, maka itu sama halnya mereka tidak lagi menghargai agama Islam ini sendiri. Li'anna ta'na fil ulama innama ya'ti hina ma yazhadun nas fi hadzal din. Karena sesungguhnya celaan kepada para ulama itu tidaklah datang kecuali ketika manusia mulai merasa tidak butuh lagi dengan agama ini. Maka memuliakan ulama sama halnya dengan memuliakan agama ini sendiri. Maka hati-hati ayuhal ikhwah dari sikap merasa tidak butuh kepada para ulama. Jangan terkecoh, jangan termakan isu. Jangan terpengaruh dengan subuhat yang mengatakan kita lebih tahu tentang kondisi yang ada di Indonesia, maka tidak usah lagi bertanya kepada para ulama. Bahaya, bahaya. Apalagi sampai melecehkan para ulama, menghina para ulama. Dinukilkan dari Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka akan hilang akhiratnya. Perhatikan ini baik-baik. Barang siapa yang menghina, meremehkan ulama,
akan hilang akhiratnya, akan hilang manhajnya, akan menyimpang akidahnya. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Barang siapa yang meremehkan sesama ikhwan, akan hilang wibawanya, tidak lagi memiliki wibawa. Nah, ini mungkin kajian kita dari beberapa materi kurang lebih 2 hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Serta tak lupa pula saya memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.